Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan aku sekalian, kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga kita dalam diberi kesehatan dalam pandemik ini. Alangkah baiknya anak-anakku mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan menghindari kerumunan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Halo, ada nggak ketua kelasnya? Atau diwakilkan dipimpin oleh Ananda Nijar? Ada? Oh iya, baik Pak. Maaf Pak, tadi habis mikrofonnya ada masalah Pak. Iya, silakan Ananda. Siapa Pak? Saya Pak. Iya, Ananda Nijar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi ini, alangkah baiknya kita perlu ketahui bahwa perkembangan teknologi ini berjalan sangat cepat, di mana terutamanya teknologi informasi dan komunikasi hampir di semua layanan, baik swasta maupun pemerintah atau perusahaan, bahkan sampai toko juga itu sudah memanfaatkan sistem informasi baik dalam bentuk program aplikasi dan web. Adapun program aplikasi yang di perusahaan-perusahaan tersebut itu sebagian besar sudah terintegrasi dengan sistem informasi yang berupa aplikasi komputer. Ya, pernahkah kalian berpikir bagaimana program-program tersebut itu dibuat? Oleh karena itu, kalian harus mengenal konsep dasar algoritma terlebih dahulu dan pemrograman sebagai awal untuk mengembangkan aplikasi atau software tersebut. Dan adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan para siswa itu yang pertama mampu memahami konsep dan struktur. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyajikan algoritma dengan bahasa natural dengan baik, dan para siswa itu diharapkan mampu memahami penggunaan variabel dalam suatu algoritma, serta siswa itu diharapkan mampu menerapkan alur logika pemrograman komputer dan membuat alur logika pemrograman komputer. Baik, kita langsung ke materi. Sudah tampil ya di layar. Yang pertama, algoritma merupakan deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Di sini ada suatu masukan. Tentunya masukan di sini atau yang akan diproses itu logis, ya, masukannya itu logis, bersifat logis, ya. Terus selanjutnya, asal kata algoritma. Kata algoritma berasal dari algorism. Ahli matematika muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya. Kata algorism menjadi algoritma muncul karena sering terjadi salah sebut dengan aritmatika, sehingga akhiran sem menjadi dem.
Seiring dengan makin lumrahnya perhitungan dengan angka Arab, maka berangsur kata algoritma dipakai sebagai metode komputasi secara umum. Struktur algoritma, inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah. Algoritma membutuhkan spesifik input, masukan sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui rangkaian langkah-langkah, dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Di sini ada peta konsepnya, masalah, dibuatkan algoritmanya, dan menghasilkan output berupa solusi. Atau ada input, tentunya inputnya yang logis, dibuatkan algoritma dan menghasilkan output. Outputnya juga berupa penyelesaian atau solusi. Prinsip dari algoritma di sini ada 5. Algoritma harus berhenti setiap mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritma itu terbatas, ya, atau harus berhenti itu. Jadi tidak boleh tanpa batas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki pemahaman yang ambigu. Jadi yang ragu-ragu atau masih simpang siur. Jadi harus logis. Ya. Yang ketiga, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih masukannya atau inputnya. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluarannya atau hasilnya. Yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Jadi dalam pembuatan algoritma itu jangan terlalu lama. Ada lembar kerja siswa LKPD di sini. Kalian silahkan membentuk kelompok, kan nanti jawabannya upload di sini. Terus nanti untuk tugas individu kalian kerjakan lembar kerja peserta didik ini berupa soal evaluasi. Dan untuk materi pembelajaran hari ini kalian bisa download ini bahan tugas bahan ajarnya mengenai alur logaritma atau alur logis pada pemrograman. Nijar, Pak. Oh, Nijar ya. Iya. Silakan. Nah, ya ini Pak, apakah setiap kita buat program harus bikin algoritma dulu, Pak? Oh gitu. Secara keseluruhan mungkin boleh dibuatkan atau tidak. Tapi pentingnya algoritma di sini yaitu agar pengerjaan suatu program yang dapat pengerjaan suatu program itu dapat dilakukan dengan runtun dan bisa rapi. Tapi bisa juga algoritma itu tidak dibuat, tapi risikonya nanti dapat dipastikan dalam pengerjaannya itu akan tersendat-sendat. Seperti itu. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyajian algoritma dengan flowchart. Oke, anak-anakku sekalian, materi hari ini saya rasa cukup. Di masa pandemik ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, hindari kerumunan, dan kalaupun kalian keluar, selalu gunakan atau mencuci tangan dengan sabun. Oke, saya rasa hari ini cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.